Kabar Ponari, dukun cilik terkini, baru nikah dan begini kabar batu ajaibnya. Ponari yang dulu terkenal sebagai dukun cilik dengan batu ajaibnya ramai diperbincangkan netizen di media sosial beberapa hari terakhir. Ponari yang kini telah berusia 21 tahun itu menikahi gadis pujaannya bernama Aminatus Juroh 22 tahun. Foto dan video pernikahan mereka viral di beberapa media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pernikahan itu berlangsung di rumah orang tua Aminatus di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pada Sabtu, 1 Agustus 2020. Ponari bertemu dengan Aminatus di pabrik makanan ringan tempat mereka bekerja. Berawal dari gombalan, Ponari mengajaknya ke kantor urusan agama alias KUA. Rupanya gombalan Ponari ditanggapi serius oleh Juroh hingga kemudian keduanya mantap mengikat janji mengarungi bahtera rumah tangga di depan penghulu. Awalnya gombal-gombal ngajak ke KUA Juroh ternyata bisa menjadi nyata. Kata-kata adalah doa ucap Ponari saat ditanya kisah asmaranya dengan gadis asal desa Sukosari Kecamatan Jogoroto itu. Ponari berkisah jarak antara pertemuannya hingga menikahi Juroh terbilang sebentar. Ia mengatakan bertemu dengan perempuan yang kini mendampingi hidupnya itu pada tahun 2019. Dan awal tahun 2020 mereka bertunangan hingga ke pelaminan di tengah wabah COVID-19 yang belum sirna. Lantaran masa pandemi corona belum usai, Ponari mengatakan meniadakan tradisi iring-iringan ke pihak mempelai laki-laki. Sebagaimana tradisi Jawa, pasca mempelai laki-laki bersama pengiring datang ke mempelai perempuan, esoknya berganti yaitu pihak perempuan datang ke mempelai laki-laki. Namun, Ponari tak ingin menghapus semua kegiatan yang sudah mentradisi. Ia tetap akan menggelar pendak pasar manten pada Kamis kemarin. Tradisi ini yakni acara selamatan hari pasaran yang biasa digelar 5 hari di hari pasaran yang sama setelah bertemunya manten. Gelaran ini diharapkan si pengantin mendapat keselamatan dan terhindar dari musibah. Tidak ada acara di rumah saya, tapi nanti rencananya Kamis ada pendak pasar manten. Disinggung terkait keberadaan batu celup miliknya yang konon dipercaya mampu menyembuhkan ragam penyakit, Ponari mengatakan tidak membawa batu tersebut kemana-mana. Batu sakti tersebut disimpan di rumahnya, terakhir dibawa saat menghadiri acara televisi yang hostnya Deddy Corbuzier. Seperti apa bentuk batu itu? Batu yang disebut Ponari dengan batu petir ini hanya segenggam tangan. Bentuknya agak lonjong dengan warna kehijauan. Bentuk dan ukurannya disebut tidak berubah sejak ditemukan Ponari awal 2009 silam. Tidak ada perubahan sama seperti dulu sejak ditemukan hingga sekarang. Batu petir disimpan dengan baik di rumah Ponari, Dusun Gunung Sari, Desa Balungsari, Kecamatan Megaluh, Jombang. Nenek Ponari, Legi, yang bertugas menyimpan batu tersebut. Tidak ada perawatan, disimpan nenek saja, ujar anak pertama pasangan Kamsin dan Mukarramah ini. Ponari meyakini batu petir miliknya masih berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Menurutnya, pasien yang datang ke rumahnya rata-rata 3-5 orang dalam sepekan. Mayoritas orang yang datang mengeluh sakit diabetes dan pegal linu. Ponari pun memberi mereka air minum yang celup batu petir. Insya Allah khasiatnya masih ada, cetusnya. Ponari menjadi terkenal dan dijuluki dukun cilik dari Jombang pada awal 2009 silam. Ketenarannya berkat sebuah batu yang disebut batu petir. Batu sekepal tangan itu konon ditemukan Ponari setelah petir menyambar pada suatu hari di bulan Januari 2009. Petir dengan suara luar biasa kencang menyambar di dekat Ponari saat dia asik bermain. Saat itu dia masih duduk di bangku kelas 3 SDN Balungsari 1. Petir itu konon disertai jatuhnya batu yang nyaris mengenai kepala Ponari. Batu yang saat itu memancarkan cahaya biru dipungut olehnya.
Ternyata, dengan batu petir itu, Ponari menjadi dukun cilik yang sangat terkenal. Berbagai penyakit konon bisa disembuhkan hanya dengan mencelupkan batu itu ke dalam air minum yang dibawa pasien. Ribuan orang pun datang ke rumahnya kala itu. Batu tersebut menurut Ponari ditunggui oleh dua makhluk gaib, laki-laki dan perempuan bernama Rono dan Rani. Menurut kedua wujud gaib itulah, dirinya dipesan agar mengobati orang sakit dengan menggunakan batu tersebut. Ponari sendiri sempat merasakan hawa panas saat memegang batu. Hampir setiap hari, ribuan orang berdesakan untuk berobat pada dirinya, berharap kesembuhan pada Ponari yang mencelupkan batu pada air yang dibawa oleh pasien. Ajaibnya, rata-rata mengakui bahwa pengobatan tersebut sangat manjur hingga membawa kesembuhan. Dari sana, batu itu pun digunakan oleh Ponari seperti pesan yang disampaikan oleh kedua makhluk gaib penunggunya. Hanya dari mulut ke mulut, kehebatan Ponari menyembuhkan penyakit. Banyak orang akhirnya tersebar secara luas. Gelar sebagai dukun cilik mulai disematkan pada dirinya. Menurut peneliti kesehatan tradisional, Profesor Dr. Haryadi Suprapto, Ponari ternyata memiliki kekuatan berupa tenaga dalam yang sangat besar. Hal ini dilakukannya setelah melihat foto Ponari dengan cara diterawang. Soal kesembuhan yang dirasakan oleh pasien bisa datang dari kekuatan Ponari, batu petir miliknya maupun sugesti pasien itu sendiri. Kekuatan itu sebenarnya sudah lama masuk dalam diri Ponari. Tapi mungkin ada tambahan kekuatan. Jika disebut-sebut karena terkena petir, bisa saja energi dari petir itu hanya sebagai tambahan, kata Haryadi. Dari regionalkompas.com pada 13 Februari 2009 silam. Berkat praktek perdukunan, Ponari sekeluarga pun hidup bergelimang harta. Penghasilannya dari orang yang datang bisa sampai miliaran rupiah. Uang hasil dari jadi dukun itu pun dimanfaatkan untuk membangun rumah, membeli tanah, dan juga sawah. Namun saat ini kehidupan Ponari tak sejaya dulu. Sejak tahun 2013, praktek perdukunannya sudah sangat sepi. Mungkin hanya 1-2 orang saja yang datang, dan itu pun tidak tiap hari. Tamu yang datang pun paling-paling hanya memberikan Rp20.000. Kebanyakan sih udah nggak percaya kalau batu Ponari masih bertuah. Sepinya, praktek perdukunan Ponari juga punya sisi baik juga, sebab sejak saat itu, Ponari mulai sadar untuk melanjutkan sekolahnya. Bocah tersebut pun akhirnya melanjutkan sekolah seperti anak pada umumnya. Namun sayangnya, sampai saat di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, Ponari mengalami masalah dengan biaya. Muka Romah ibu Ponari mengaku jika dia kesulitan membayar biaya semester yang jumlahnya Rp250.000. Mirisnya lagi, Ponari pun akhirnya putus sekolah. Mungkin terkesan sulit dipercaya, mengingat penghasilan Ponari yang dulu hingga miliaran rupiah, namun beberapa ratus ribu saja kini tidak ada. Saat berjaya dulu, Ponari memang sempat membeli sawah dan juga tanah untuk menambah peluang usaha. Namun, apa yang direncanakan ternyata tidak berjalan dengan baik. Kehidupan sehari-hari keluarga Ponari kembali memprihatinkan, karena keluarga hanya mengandalkan hasil panen. Namun, desa Kedung Sari tergolong wilayah yang kurang cocok ditanami padi. Hasil yang didapat dari panen sawah pun tak seberapa. Kecamatan Megaluh kerap mengeluhkan hasil panen yang kurang memuaskan. Sehingga sawah yang dibeli dari hasil perdukunan juga nggak semuanya yang digarap. Sebagian hanya disewakan untuk digarap oleh orang lain. Kisah Ponari mungkin jadi bukti kalau kehidupan ini memang terus berputar. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Kita mungkin masih ingat kediaman Ponari dulunya pernah dikerumuni tamu dari berbagai kota. Penghasilan dari praktek dukun juga nggak kira-kira. Ponari menyebutkan hidupnya saat ini jauh lebih nyaman setelah hiruk pikuk tentang batu itu berakhir.
dia bisa menjalani hidup sebagaimana teman-teman sebayanya di desa. Suhandi, salah seorang tetangga, mengungkapkan, Ponari bisa kembali bersosialisasi dengan warga setelah gonjang-ganjing batu itu mereda. Ya, kadang begadang juga sama anak-anak muda di sini, ujarnya. Dia menambahkan, warga setempat turut mendapatkan imbas pada masa ketenaran Ponari. Denyut ekonomi desa berjalan begitu cepat. Pas itu jualan apa aja ya rame, ucap Subandi. Selain itu, keluarga Ponari dikenal murah hati. Tidak segan menyalurkan sebagian uang hasil pemberian pasien yang mereka terima untuk desa. Subandi menceritakan musola yang berdiri di barat rumahnya dibangun dengan uang dari Ponari. Begitupun perbaikan jembatan menuju dusun. Kalau ke sini, tadi di pinggir jalan ada masjid besar. Itu juga biaya renovasinya dari Ponari, tambahnya. Untuk mengabadikan peristiwa yang membuat desa mereka terkenal itu, warga menamai gapura menuju rumah Ponari dengan sebutan Gang Ponari. Ada 4 gang di desa tersebut yang diberi nama Gang Ponari. Ponari kini juga bekerja di sebuah klinik pengobatan herbal di Jalan WR Supratman, Jombang. Di tempat kerjanya itu, dia mengaku mendapat bagian sebagai petugas lapangan, yaitu melakukan terapi ke rumah para pasien. Saya kerjanya di lapangan, mengobati orang yang sakit, dibawain alat mikrokomputer, ungkapnya. Ponari memang menjadi terkenal dan dijuluki dukun cilik dari Jombang pada awal tahun 2009 silam. Dari kisah Ponari mungkin kita bisa bercermin jika kekayaan sejati adalah yang diperjuangkan dengan kerja keras. Memperoleh sesuatu dengan instan berarti kita harus siap kehilangannya dalam waktu cepat pula. Semoga kisah ini jadi pelajaran buat kita semua.